Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang 200T itu. Laporan Kepala OJK mengatakan range alokasinya sudah sampai 30-70%. Tapi tidak dijelaskan alokasinya kelompok bisnis mana ini. Kalau apakah juga koperasi desa sebagian besar ataukah kelompok bisnis besar. Sebab kalau alokasi 200T ke kelompok bisnis besar memang bisa mendekati pertumbuhan tinggi. Tapi makin bisa memperburuk ketimpangan yang sudah buruk sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Purbaya sudah berhasil mengungkap katakanlah tanda petik mafia keuangan negara gitu ya. Bukan mafia sebenarnya. Wah itu Anda yang bilang loh, saya nggak ikut. Sebelah Bapak tuh mafianya tuh. Mafia. Ada 258,6 itu dari deposito berjangka. Ada dari daerah 234. Pengemplang pajak 60M, 60T. Pertanyaan saya, mohon publik bisa dijelaskan peta jalannya untuk mencapai yang dijadikan Pak Purbaya akan menurunkan utang yang menurut CNBC yang kutip dari Bu Sri Mulyani terakhir itu sudah 10.350 triliun. Okay. Sudah 42% Pak, bukan kurang dari 40%. Yang kedua adalah skenario mencapai 6% pada tahun 2006, 2007 7%, 2009 8%. 8%. Skenario-nya kayak apa gitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alokasi kelompok alokasi yang 200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan yang menerima dana itu, jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan nggak boleh beli dolar. Karena kalau nggak rupiahnya akan diperlemah itu kan. Tapi yang lain bebas sebetulnya. Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang sana, harusnya saya nggak peduli apa-apa. Saya memakai expertise dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu. Walaupun ada ngomong sedikit tapi sebetulnya itu yang saya pakai. Ini harusnya kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain, itu akan menggerakkan perekonomian. Jadi teori yang saya pakai itu, sebetulnya saya nggak intervensi terlalu besar terhadap penggunaan dana itu. Seperti ada dana segar ke perbankan, jeder, dia nggak bisa naruh di bank sentral lagi, saya pesan ke bank sentral jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi. Dia bayar sama saya hampir 4%. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di interbank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit. Kredit kasih cari yang bagus-bagus. Ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas, berebut, banknya ada banyak kan, berebut ke proyek yang terbatas itu, bunga akan turun. Jadi saya ciptakan suruh mereka untuk berkompetisi di perekonomian supaya bunga pinjaman turun, dan sekarang udah turun cukup ya. Bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak kayak Bu Afi nih nggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjanya sekarang, atau bunganya lebih kecil. Nah, itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi Bu Afi dia udah suka belanja lagi, apa yang sepatunya baru kali sekarang, baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit kalau taruh di bank sentral. Jadi itu utamanya. Jadi kita nggak intervensi macam-macam. Mafia keuangan negara, saya nggak terlalu ngerti itu Pak. Yang penting untuk saya adalah sekarang kalau Pemda, pemerintah pusat, kementerian punya anggaran, belanjakan sesuai dengan anggarannya. Nanti kalau penyelewengan biar aja BPK yang periksa, itu kan bukan tugas saya. Tugas saya adalah mereka ngabisin uang saya. Kalau enggak saya bayar bunga, uang yang enggak dipakai saya rugi besar. Kalau 400 triliun aja saya bayar bunganya kan 4 kali 6, 24 triliun. Cash.
Yang saya harus bayar untuk uang yang kayak nggak saya pakai. Saya suka bercanda. Kalau 24 triliun saya beliin kerupuk dapat banyak tuh. Terus 6%, 7%, 8% agak susah ya. Itu pakai doa, pakai ini effort. Cuma untuk 6% kelihatannya nggak terlalu susah. Karena kita pernah tumbuh 6% di zaman siapa? Di zaman Pak SBY, on average 6%. Pada waktu itu yang tumbuh, yang mendorong pertumbuhan adalah private sector. Ya. Karena monetary policy cukup longgar. Sekarang zamannya Pak Jokowi tumbuh 5%, yang gerak utamanya pemerintah. Sedangkan private sektornya cenderung berhenti. Anda lihat laju pertumbuhan kreditnya, zaman SBY itu 22%, zaman Pak Jokowi cuma 7%, karena pertumbuhan orangnya di sana 17%, di sini zaman Pak Jokowi tumbuhnya ya 7% on average, ada titik-titik di mana tumbuhnya 0. Kalau saya hidupkan mesin swastanya tahun ini ke depan, 6% kira-kira dapat. Bisa. Yang pemerintah saya hidupkan juga mesin tambahan. Jadi enggak susah-susah amat. Belum lagi nanti kebijakan yang lain yang ini ceteris paribus loh. Dengan kondisi seperti ini, dengan sistem yang seperti ini, dengan pejabat-pejabat yang seperti sekarang, yang seperti itu ya, belum berubah lah behaviornya dibanding dulu. Kalau saya perbaiki iklim investasi gimana? Akan lebih cepat lagi. Kita udah bentuk, Menko Perekonomian membentuk Satgas Percepatan Program Pembangunan ya, program unggulan. Di situ ada Satgas Pokja di bottlenecking, Pokja 2 ya itu namanya. Nanti itu akan menerima pengaduan dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia yang punya masalah, dan kita akan gelar perkara setiap minggu. Kita pecahkan masalah di situ. Jadi saya harapkan nanti iklim investasi akan membaik dengan langsung memperbaiki kendala-kendala di bisnis yang real. Kalau Anda lihat di kertas kan semua udah bagus. Anda tanya Febrio gitu, wah kita udah bagus, pertarungan ini udah ada, udah lancar lah pokoknya di atas kertas. One window one stop policy, apalagi semuanya gitu. Pokoknya bagus lah. Tapi kan di lapangannya nggak begitu. Jadi saya balik, saya tarik dari lapangan ke tempat saya beresin, nanti kalau ada pertanyaan yang mengganggu kita rubah. Itu akan bisa terjadi, kenapa? Karena semua kementerian terlibat di sana. Dan lebih penting lagi, saya kan Menteri Keuangan. Kalau ada peraturan yang disuruh rubah, menterinya nggak apa? Bukan menteri yang nurut. Ada pejabat di kementerian itu yang mengganggu, ya saya potong anggarannya. Kan pasti jalan. Jadi ini bukan untuk saya atau bukan untuk yang lain, ini untuk ekonomi Indonesia. Saya udah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak boleh nggak saya bikin tim debottlenecking? Apa kerjanya? Begini Pak, gini yang saya ceritakan tadi. Ya udah jalankan katanya. Sampai sekarang disetujui, jadi sebelum nggak disetujui saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya, itu dengan menteri-menteri Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri, takut juga dimarahin orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan ya saya dorong sedikit, saya bisa ngundang investor kan. 7% udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya udah kekeker lah, 8% lah bisa lah. Tapi tentunya semua mesin ekonomi mesti bergerak. Moneter, fiskal, private sector, investasi domestik dan foreign. Itu yang membuat nanti kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Masih banyak jurus yang lain, ini baru sedikit dulu. Nanti kalau mau tahu Bapak bayar dulu sama saya kasih tahu.